Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hadir lagi di jam doa. Bapak Ibu, saya percaya, kami semua yang melayani percaya bahwa kekuatan hidup kita adalah lewat doa. Mari kita akan memulai ibadah jam doa kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami dipertemukan lagi di jam doa walaupun secara online. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami hari lepas hari sehingga kami bisa terus dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Lewat doa-doa yang kami naikkan, kami percaya kami menjalin satu relasi yang erat dengan Kau Tuhan. Berkati kami supaya kami tidak salah berdoa. Berkati kami supaya kami punya hati yang menerima apapun jawaban doa yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya dan berdoa. Amin. Kita naikkan satu pujian indah bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat kesempatan sore hari ini. Kita boleh kembali bertemu di dalam jam doa online Gereja Baptis Efrata. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, mari kita akan mendengarkan renungan yang saya beri judul Darah Yesus yang Berharga.
Ketika kita mendengar kata darah, banyak orang merasa begitu ngeri, begitu menakutkan. Sehingga terkadang banyak orang yang ingin menghapuskan kata darah di dalam kitab suci atau di dalam Alkitab. Namun hal itu tidak mungkin terjadi. Faktanya saudara, jika kata darah dihapuskan, maka tidak ada harapan akan sebuah relasi dengan Tuhan kita. Tidak ada jaminan keselamatan dan tidak ada keyakinan bahwa doa-doa kita akan didengar. Firman Allah tidak pernah menghindar dari penyebutan tentang darah. Faktanya ini terlihat seperti sebuah benang merah dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Jika kita menghilangkan referensi tentang darah dari Alkitab, yang tersisa hanyalah sebuah buku sejarah dan sastra. Apapun yang dianggap penting oleh Tuhan tidak boleh kita abaikan. Imamat pasal 17 ayat 11 mengatakan kepada kita bahwa Allah memberikan darah untuk membuat penebusan karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Kata penebusan seperti yang digunakan di dalam Perjanjian Lama berarti menutupi melalui sistem pengorbanan dari ibadat yang ditetapkan oleh Tuhan. Dosa-dosa umat manusia ditutupi oleh darah hewan yang tidak berdosa. Nah, keseriusan dosa terungkap oleh harga penebusan yang luar biasa. Hukumannya adalah kematian. Dan itu harus dibayar oleh pihak yang bersalah atau seorang pengganti yang dapat diterima. Untuk menutupi pelanggaran, hewan yang dikorbankan harusnya tidak bercacat dan harus sempurna. Setiap pengorbanan di atas altar adalah pemenuhan dari hukuman mati yang diminta oleh hukum Allah. Sistem pengorbanan mengajarkan kepada umat bahwa Tuhan itu suci, pelanggaran harus dihukum, dan penebusan atas dosa terjadi hanya melalui penumpahan darah. Pengaturan ini merupakan bayangan dari apa yang akan terjadi kemudian. Karena pengorbanan hewan hanyalah dapat menutupi dosa, seekor domba yang utama dibutuhkan untuk menyingkirkan semua kejahatan manusia. Suatu hari, ketika Yohanes Pembaptis berdiri di tepi sungai Yordan, sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia berjalan ke tempat kejadian bersejarah manusia. Korban yang sempurna untuk dosa telah tiba. Dia sudah dikenal sebelum dunia dijadikan dan datang ke dalam dunia untuk memenuhi rencana penebusan Tuhan yang luar biasa, yaitu dengan menumpahkan darahnya yang kudus, darahnya yang berharga melebihi yang berharga di dalam dunia ini. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-20, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Itulah karya Allah dalam kehidupan kita. Yesus bukannya seorang manusia biasa. Dia adalah anak Allah yang berinkarnasi, mengambil wujud manusia. Kelahirannya supranatural karena ia dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim seorang perawan. Karena itu, tidak ada dosa yang ditransferkan kepadanya melalui ayah duniawi. Yesus adalah sang anak domba Allah yang sempurna dan tanpa noda. Dia adalah satu-satunya yang hidup tanpa celah dan karenanya menjadi satu-satunya korban yang layak untuk kesalahan seluruh umat manusia. Menjelang Paskah ini, kita patut bersyukur karena darah Yesus yang berharga telah menebus dosa saudara dan saya, menggantikan saudara dan saya.
biarlah sore ini, sebelum kita berdoa, mari kita mengucap syukur untuk segala kebaikannya dan anugerahnya bagi kita semua. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah